Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan melakukan sesi diskusi untuk tugas agama. Sebelum melakukan sesi diskusi tugas agama, kiranya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Cornelius Diskamto, saya dari Fakultas Hukum dengan NIM 2407 1010 1323. Saya Simon Tamunan dengan NIM 2407 1010 12 17. Perkenalkan, nama saya Niko Morano Firmasitorus dari Fakultas Hukum dengan NIM 2407 1010 1186. Nama saya Andre Lengkolan, NIM 2408 1010 85. Saya Danis Prantabulun dari Fakultas Hukum, NIM 2407 1010 1360. Jadi sebelum kita melanjutkan sesi diskusi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami dapat berkumpul di sini menjadi satu, menyatukan hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat membuka pikiran dan hati kami menggunakannya dengan baik Tuhan. Kami Tuhan memohon bimbingan-Mu Tuhan supaya apa yang kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi semua orang yang membacanya dan melihatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita langsung lanjut ke sesi diskusi aja ya. Oke. Jadi tugas kita itu ada yang tahu nggak ngapain? Jelasin lagi. Sepengetahuanku tugas kita tuh suruh cari politisi Kristen. Kita ditanya kita tuh kenapa kita milih mereka, alasannya kenapa mereka jadi teladan kita, terus apa lagi? Mungkin kita bisa cek ya di MMP sekarang. Dilihat deh. Nih, aku bacain sekarang. Boleh. Jadi pertanyaannya itu atau tugasnya itu, carilah tahu bagaimana kiprah politisi Kristen dan pemimpin Kristen di dunia politik atau pemerintahan Indonesia yang menurut kalian patut menjadi teladan. Uraikan mengapa kalian memilih tokoh tersebut, apa kontribusi mereka, dan bagaimana mereka menginspirasi kalian. Lalu simpulkanlah di masa kini dan mendatang sebagai generasi muda seperti apa kalian hendak memberi kontribusi terhadap politik dan pemerintahan di negara kita. Itu tugasnya. Jadi kita pertama di sini mungkin kita diskusinya nggak akan kita diskusikan semua karena ini mungkin kan kayak sebagai generasi muda seperti apa kalian hendak memberi kontribusi terhadap politik pemerintahan kita itu bisa di akhir itu. Yang pertama, yang paling utama kita nentuin dulu kita politisinya mau siapa, terus alasan kita apa memilih beliau dan apa saja kelebihan dia yang bisa dijadikan teladan. Jadi mulai cari aja kalau gitu. Boleh. Kalau udah ada yang nemu langsung speaking ya, langsung kasih tahu kita. Nah, aku ada satu nih. Apa tuh? Ini Nelson Mandela. Dia orang Kristen. Jadi dia itu terkenal dengan sifat positifnya yang luar biasa, seperti keberanian, keteguhan hati, dan rasa keadilan yang kuat. Jadi dia itu pernah dipenjara 27 tahun karena ini melawan sistem apartheid. Apartheid itu sepengetahuanku kayak sistem perbudakan orang kulit hitam. Jadi dulu kan orang-orang kulit putih memperbudak orang kulit hitam, mengeksploitasi orang kulit hitam. Nah, Nelson Mandela ini salah satu pejuangnya yang perjuangkan hak orang kulit hitam. Akhirnya sekarang orang kulit hitam kan bisa setara dengan orang kulit putih gitu. Jadi kita bisa jadikan teladan keberaniannya. Terus juga di sini dikatakan bahwa Mandela juga mengajarkan pentingnya memaafkan dan tidak membenci. Ini sejalur atau searah dengan ajaran Yesus Kristus untuk memaafkan sesama manusia. Boleh deh. Setuju nggak? Setuju. Andre setuju nggak? Masukin aja. Boleh. Mantap. Oke, ada yang mau ngasih saran lain? Bentar aku masih proses sih. Wait. Kalau ada mungkin bisa Langsung omong aja. Oke, aku ada ini.
namanya Beni Kaharman. Dia ini lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dia ini orang Kristen. Nah, dia ini mahasiswa hukum, tapi dia lanjut ke sampai tingkat doktoral di UI, Universitas Indonesia. Nah, dia ini sebelum jadi politisi, dia ini aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan lembaga bantuan hukum. Nah, Beni ini sering menunjukkan keberanian dalam menyuarakan pendapatnya. Terus meskipun berkiprah di tingkat nasional, Beni memiliki motivasi yang kuat untuk membangun Nusa Tenggara Timur, kampung halamannya. Dia berani meninggalkan zona nyaman di Senayan untuk maju dalam Pilgub NTT demi membawa perubahan nyata bagi masyarakat daerahnya. Itu aja. Itu Beni siapa namanya? Beni Kaharman. Beni Kaharman. Oke, bisa tuh. Cocok. Berarti kita udah dapat 2 kan? 2, iya. Kurang berapa berarti? 4. Iya, kita kan nama kota kalau sama Hotdream. Oh ya, Hotdream kemana tadi? Kodrin tadi, Iya. oh iya, Kodrin tadi, jadi Kodrin itu kita udah coba hubungin, kayaknya Kodrin itu emang ada kesibukan di perkuliahan dan itu emang udah sempet kita omongin bahwa buat nyari jadwal yang sama itu agak susah. Soalnya kita juga masing kesibukan kuliah gitu. Jadi dia izin, tapi kita bantu cariin buat Kodrin. Oke, sudah nemu 2, ada yang mau ngasih saran lagi? Aku sih mau, boleh. Kalau yang aku dapat sih ini lingkup sekitar ya. Ada yang tahu itu nggak, Basuki Cahayapurnama? Oh, tahu. Siapa? ya? Ahok. Mantan Iya. Gubernur Jakarta bukan? Boleh, benar. Kalau kataku sih untuk menggambarkan politikus yang menjadi teladan sebagai Kristen sih Ahok tuh cocok sih. Setuju, Iya. setuju. Kan kelihatan banget dari cara dia memimpin, bagaimana Keberaniannya gitu. dia. Terus di sini sih kalau yang aku tahu tadi benar mantan gubernur DKI Jakarta kan. Ya. Terus juga ada beberapa kontribusi yang menurut aku tuh bisa jadi apa ya, pandangan kita lah. Apa tuh? Yang pertama tuh di sini ada dia tuh menerapkan sistem e-budgeting untuk mencegah korupsi. Nah, korupsi itu kan apa ya? Ya, Itu sangat bertentangan dengan banget. Kristen banget kan. Nah, dia itu melakukan pencegahannya gitu. Terus ada peningkatan layanan publik dan pemerintahan yang transparan. Jadi dia itu terbuka lah, maksudnya nggak ada kayak kalau yang kita tahu kan politikus sekarang kan kayaknya banyak yang apa ya, Iya. main belakang gitu. Ya, kolusi, korupsi, KKN. ya. KKN itu. Nah, alasan lain aku milih dia itu karena pertama Ahok itu dikenalnya sebagai sosok yang pastinya berani dia, berani menyuarakan dan berani tampil berbeda dengan pendirian dia. Nah, yang dia anggap benar dan itu memang benar gitu. Terus dia itu jujur. Kalau yang aku lihat ya, dia itu jujur banget. Sekarang dia belum pernah kena kasus korupsi. Iya, belum pernah. Bahkan dia kalau nggak salah itu sempat dipenjarakan atau gimana gitu. Iya, karena menistakan agama. Katanya. Katanya Benar ya. Iya. Tapi ini yang perlu kita pelajari sebenarnya bukan soal dianya di penjara, tapi dia tetap beriman dan berteguh bahwa kepada pendirian dia gitu. Ya. Dan malah yang melaporkan kalau nggak salah itu kena kasus nih. Ya. Itu bisa jadi Rata-rata contoh, orang-orang ya. yang melaporkan itu udah kena kasus. Iya. Karena ada yang udah meninggal. Dan itu bukan karena dilaporkan loh ya, emang kena kasus gitu ya. Terus konsistensi tadi melawan praktik korupsi, yaitu sangat, kalau melawan korupsi itu sangat menggebu-gebu. Biasanya kan kalau korupsi orang waktu mereka kuliah masih ideal, punya idealisme. Udah masuk jadi politikus biasanya ke bawah arus. Iya, ke bawah arus. Tapi Ahok enggak, Ahok tetap stay ke pendiriannya dia. Terus ini sebenarnya juga ada sangkut pautnya juga sama ayat Alkitab juga yang tadi aku cari-cari, ternyata Ahok ini relate sama, aku baca di Kolose 3 ayat 23 ada. Itu aku bacain aja ya. Ini cuma buat apa ya? Pembanding aja gitu.
bukan membanding sih, kayak ini loh cocok gitu. Di sini dibaca kalau setiga ya Dodika, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kataku sih kita harus apa ya, teladannya itu yang harus kita lihat dari dia itu perbuatannya yang dimana dia tetap mengutamakan sisi positifnya, dimana dia tetap pendiriannya itu. Jadi kita harus belajar itu sih. Kalau boleh nggak aku masukin? Boleh. Masuk. Cocok deh itu kayaknya. Cocok. Kalau ada yang lain juga bantu dong. Iko mungkin ada saran? Bentar ya. Oh, aku udah ketemu nih. Marwarar Sirait. Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Baru dengar ini. Aduh, baru dengar. Ya. Ya, jadi Marwarar Sirait ini itu Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia di era kepemimpinan Prabowo sekarang. Oh sekarang udah Iya, sekarang dia itu seorang menteri, Marwarar Sirait ini. sedang menjabat. Iya, betul. Nah, terus alasan saya memilih Marwarar Sirait ini karena dia itu merupakan figur politisi muda yang dikenal bersih, berintegritas dan konsisten memperjuangkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Cocok itu anak muda kan. Betul. Padahal dia sendiri berasal dari keluarga politisi senior, tapi ia bisa membuktikan bahwa rekam jejak dan kejujuran dalam pelayanan publik lebih penting daripada sekedar warisan politik. Ya kan, padahal orang tuanya itu politisi senior ya kan, keluarganya ya kan. Tapi dia berani beda gitu. Keberaniannya itu salah. Keberaniannya berpindah partai demi idealisme dan dukungan terhadap visi kepemimpinan baru, menunjukkan bahwa ia tidak takut mengambil resiko demi perubahan yang lebih baik. Nah, itu sih alasan aku memilih tokoh itu. Terus kontribusi dia itu ada banyak sih. Yang pertama, transparansi dan integritas. Iya. Nah, dia sebelumnya itu kan anggota DPR, ya kan? Nah, selama dia menjabat sebagai anggota DPR selama 15 tahun. 15 tahun. Lama kan? Nah, Marwarar Sirait ini dikenal tegas menolak praktik korupsi dan nepotisme. Cocok kan? Sama kayak Ahok tadi. Iya, betul. Terus dia juga kerap menolak anggaran yang tidak transparan, serta mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat. Itu yang pertama, kontribusinya. Terus yang kedua, dia itu melakukan pemberdayaan pemuda. Pemberdayaan pemuda. Iya. Jadi dia itu aktif mendorong regenerasi kepemimpinan dengan memberikan ruang bagi anak muda dalam dunia politik dan ekonomi. Salah satu program terkenalnya adalah turnamen sepak bola antar kampung atau Tarkam. Tahu kan Tarkam kan? Tahu. Nah, itu salah satu programnya. Benar-benar masyarakat banget. Betul. Dia itu membuka banyak peluang bakat muda di akar rumput. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, kontribusi dia itu pelayanan publik dan perumahan. Kan dia sekarang Menteri Perumahan ya kan? Nah, karena dia sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang, dia mulai menunjukkan gebrakan dengan meluncurkan program Lestari yang berpihak pada rakyat miskin desa dan memperjuangkan kawasan permukiman yang layak dan manusiawi. Nah, itu sih kontribusinya dia. Banyak ya kan kontribusinya dia. Nah, tadi disebut banyak banget. Makanya. Terus inspirasi bagi kita semua. Jadi yang bisa kita ambil dari Marwarar Sirait ini itu adalah berani bersikap jujur dan tegas dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Ia ini membuktikan bahwa politik tidak harus kotor jika dijalani dengan integritas. Sosoknya yang rendah hati, dekat dengan rakyat, dan aktif mendukung partisipasi generasi muda memotivasi kami untuk lebih sadar akan peran pemuda dalam menentukan arah bangsa. Kemudian tidak takut menyuarakan kebenaran meskipun berada dalam tekanan. Dan yang terakhir,
terlibat aktif dalam isu-isu sosial dan kebijakan publik secara kritis dan konstruktif. Itu sih dari aku. Masuk nggak? Masuk. Nah, Masuk banget malah itu. Marwarar Sirait. Marwarar Sirait. Panggilannya itu Pak Ara. Pak Ara. Iya, Ara. Panggilannya itu Ara. Cowok Marwara. Iya, cowok. 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 Iya, cowok. Kira mawar aja. Marwarar. Sirait. Kalau mau lebih gampang ikutnya Ara. Parah. Berarti Pak Ara. Arah Sirait. Marwara Iya. itu marga ya? Sirait marga. Sirait marga orang Batak. Batak. Oh, orang Batak. Batak. Top lah. Ya. Terus Baru 4 ya kita ya? Iya, baru 4. Dua lagi berarti. Oh iya, tadi apa aja? Satu Nelson Mandela. Kedua Ahok. Beni Karma. Beni Nah, Karman. saya tadi Marwarar Sirait. Udah nemu belum? Gua ini Mau dibantu nggak? Martin Luther. Oh, boleh, boleh. Tahu. Itu kan Martin Luther kan yang kita tahu ya, itu kan reformasi gereja ya. Yang dia menentang politik gereja itu kan dulu gereja itu terlalu mengikut politik. Jadi pemimpin itu ditentukan oleh keputusan gereja. Oh. Iya dulu jadi Iya dulu. Itu Ada. apa namanya? Dulu Ada negara itu penyimpangan ditentuin gitu. gereja. Di agama Katolik. Ya, Iya, makanya Katolik tapi. ada perpecahan kan. Iya. Ya, terus. Nah jadi si Martin Luther ini kan menentang kan gereja kayak yang ditentang itu utamanya itu kalau nggak salah penebusan dosa Oh, atau melalui surat kan? Iya. Iya. Yang Bisa dibeli kan? Iya bisa dibeli. Yang apa? Kalau Itu kayak penebusan dosa. Penebusan Oh, Iya. biasanya bisa. Bisa dibeli. Bayar. Bisa dibeli. Jadi harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh orang-orang. Petingginya. Wah, Jadi Luther kayak datang buat kesatria yang membunuh orang banyak itu Tinggal nebusin beli. dosa bayar. Heeh. Nah si Martin Luther itu kan nggak suka ada korupsi di gereja kan, jadinya dia melakukan reformasi itu. Dia juga termasuk sebenarnya termasuk tokoh politik juga ya, soalnya dia menyerukan apa tuh perlawanan terhadap raja, bisa dibilang perlawanan terhadap raja dengan apa ya, membantu para petani. Jadi Martin Luther ini nggak suka kayak pajak tinggi tapi buat petani doang, padahal hidup petani sengsara gitu. Ya walaupun karena gebrakan dia juga para itu pas itu tahun 1500 di sini ada perang petani lah gara-gara Martin Luther itu. Padahal Martin Luther juga sebenarnya membela para petani kan. Nah yang inspirasi di sini ya walaupun sebenarnya Martin Luther ini kan bisa aja kan kayak ikut-ikutan korupsi di gereja gitu pakai penebusan dosa. Memanfaatkan kesempatan. Iya manfaatin, tapi dia nggak mau ambil duit haram gitu lah. Dia justru mau nyelamatin Gereja. para masyarakat, terutama petani-petani yang waktu itu miskin. Itu sih, itu kan cocok banget tuh kayak Indonesia. Bisa jadi teladan itu. Iya, pajaknya tinggi tapi ya kinerja pemerintahnya nggak. Cocok banget. Cocok. Boleh. Udah. Gini aja. Kita kan tadi jelasin satu-satu nih. Iya. Kalau udah coba di save dulu aja. Kita sekarang bantu cari yang punya itu Kodrin ya. Tolong ya yang udah tadi nemu di save. Kita nanti tinggal masukin. Siapa yang tadi? Kita cari bareng-bareng. Boleh deh, bagi-bagi aja. Kita cari bareng-bareng aja. Ntar kalau misal ada yang punya saran duluan, silakan. Wait ya. Mau yang mana nih? Bebas. Tadi siapa aja? Nelson, Mandela, Ahok, Beni, Ara, ya Ara. Ini berarti sisa satu. Ada sih ini kalau kalian mau Apa? namanya itu Johannes Leimena. Dia itu orang, tapi dia tuh nggak yang hanya aktif dalam dunia politik, tapi dia juga sangat menghargai nilai kemanusiaan dan keimanan Kristen. Nah, sikapnya tuh dia tuh rendah hati, penuh tanggung jawab, dapat kita jadikan contoh teladan gitu loh.
Terus juga di sini tertulis kalau kepribadian Johannes Leimena yang kuat terlihat dalam komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai jabatan yang pernah diembannya, seperti Menteri Kesehatan dan Wakil Perdana Menteri. Nah, waktu dia mengemban jabatan itu, ia tuh berhasil membangun sistem pelayanan kesehatan yang menyentuh masyarakat hingga tingkat desa, yang kemudian dikembangkan menjadi puskesmas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Leimena bukan hanya berpikir secara makro, tetapi juga peduli pada kebutuhan dasar masyarakat kecil. Itu. Siapa tadi namanya? Johannes Leimena. Di sini juga tertulis kalau bukan cuma itu kelebihan dia itu. Dia itu punya kelebihan atau teladan itu, dia itu punya pandangan mengenai tanggung jawab ganda sebagai orang Kristen dan warga negara. Ia percaya bahwa kedua peran tersebut saling melengkapi dan harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan komitmen. Di dalam pidatonya, Leimena tuh menegaskan bahwa umat Kristen harus aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan tidak boleh hanya menjadi penonton. Sikap ini tuh dapat kita jadikan inspirasi untuk lebih berani untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sosial demi kemajuan bersama di negara kita, Republik Indonesia. Itu yang buat putrinya Ya, boleh sih, setuju aja. Soalnya masuk aja. masuk. Dia punya prestasi juga, Pahlawan nasional. inspirasi juga. Terus nih kalau nggak salah tadi itu ada itu kan, kita disuruh gimana sih kita generasi mudanya ya. Kita apa sih soalnya generasi muda, kontribusi kita gimana gitu. Simpulkanlah di masa kini dan mendatang sebagai generasi muda, Mhm. seperti apa kalian hendak memberi kontribusi terhadap politik dan pemerintahan di negara kita. Itu sih kalau kataku ya, ini kalau lihat dari kontribusi tadi ya, disimpulin tadi dari Nelson, Ahok, Beni, Maruhara, terus ada siapa sih? Martin Martin Luther, Luther, Johannes Leimena itu. Mereka tuh hampir keseluruhannya itu kalau nggak jujur, adil, Betul. terus membela Kebenaran, nggak korupsi, nggak KKN. Terus pokok hampir berkesinambungan lah. Betul. Kalau kontribusi sendiri sih seharusnya bisa itu nggak sih, kalau kita bisa kayak lebih kritis lagi di dalam pemerintahan, kan kita nggak mungkin langsung turun ke dalamnya pemerintahan itu kan. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa nih, kita mahasiswa Kristen tapi kan pandangannya, kalau menurut aku sih kita bisa kayak lebih kritis lagi ke pemerintahan yang kayak korupsi, kolusi, nepotisme itu bisa kita kritisi. Setiap keputusan juga yang menurut kita kurang cocok. bukan menurut kita sih, lebih ke ke agama itu kurang gitu loh, paham? Kurang pas gitu. Apalagi sangat melenceng banget dari agama, dan kita lebih kritis lagi. Dan mungkin kalau kita tahu lah, kita di lingkungan sekitar kita ini kita kan minoritas, kaum minor. Setidaknya kita lebih berani lagi lah mungkin. Kayak ada ayat yang jadi pelita itu, jadi lilin. Itu pernah disampaikan di Baptis kalau terang. Jadilah terang di antaranya gelap. Tambahan dari aku, karena tadi ada Nelson, ada Ahok, ada Beni, semuanya itu, kalau menurutku dapat kita simpulkan kalau kita itu harus berani beda. Kita tuh harus berpegang teguh sama prinsip kita. Karena banyak, contohnya di tahun 98, banyak aktivis yang gembar-gembor, tapi sekarang di masa ini mereka malah jadi bagian dari sistem itu. Iya. Mereka malah ikut arus, mereka malah korupsi, kolusi, nepotisme. Padahal dulu mereka menentang itu semua. Jadi kalau aku menyimpulkan, kita tuh harus, kita sebagai mahasiswa, kita punya idealisme yang tinggi sekarang. Jangan nanti di masa depan kita ke bawah arus. Yang dulunya kita menentang, sekarang kita malah Ikut bagian iya. dari bagian itu. Karena temen Ya kayak Ahok tadi kan, iya. pasti ada di pemerintahan itu yang korupsi, tapi Banyak. Ahok Sampai sekarang pun tetap stay sama stay. prinsipnya, kalau dia nggak mau korupsi. Itu sih dia. Ada lagi pendapat? Ya mau sampaikan aja, terserah kita. Kalau dari aku sih ya kita kan tadi nyari-nyari dari tokoh-tokoh politik kan. Nah, politik ini kan kita berarti berhubungan sama kekuasaan kan. Nah, berarti dari tokoh-tokoh yang kita teladani ini kan mereka bukan fokus
mereka jadi orang politik bukan fokus jadi kekuasaannya, tapi mereka itu buat itu jadi berani buat memikirkan rakyat kecil. ya, Mewakilkan berani mereka. menyampaikan pendapat-pendapat yang konstruktif untuk kedamaian kita gitu. Itu sih dari aku. Dari Niko atau Ada mungkin ada. Udah sih, kayaknya udah. Oh udah. Udah. Iko mungkin ada. Udah. Kayaknya sudah semua. Udah terlontar ya. Betul. Ini Jujur, tidak kakak yang udah masuk sama sih. Dari semua itu sebenarnya kan kita udah nge-save itu kan. Ya, Nge-save tokoh-tokohnya kan. Ya. Rame bener. Sorry. Jadi kita udah nge-save tokoh-tokohnya. Tinggal ini aja sih kalau kataku. Kita nanti share, kita jadiin ke Kita terword, ternitin, terword, udah itu ternitin. langsung. Sama kalau yang kesimpulan yang terakhir kan kita ngomong nih. Ya. Itu bisa aku sediain itu deh. Word yang itu tahu nggak yang sharing? Nanti bisa pakai itu. Buat Bisa anak aja sih, buat cuman apa? kalau menurutku kalau Atau kayak share gitu di WA aja gitu. kalau menurutku kita agak ribet ya sih. Oh iya Mending sih. kita Share aja di satu WA. orang gitu yang ngerjain. Karena kan kalau misal banyak orang, kita Iya. kan ada sumber-sumbernya kan. Iya. Kita nggak mungkin bikin makalah nggak ada sumbernya. Benar. Kalau misal kita bikin banyak orang yang bisa akses, bakal ribet. Kayak misal bikin footnote, kan itu bakal ketimpa-timpa tuh semua tuh. Ini satu orang kita perwakilan siapa, gampang lah itu nanti kita tentuin Nah. udah ini. Yang penting hasilnya nanti dikumpulin semua. Jadi hasilnya Disatuin. Udah gitu aja sih. udah gitu sih. Udah nggak ada lagi kan tugasnya? Wait, aku lihat dulu. Rasa sih udah tinggal semuanya di sini. Udah sih, tinggal upload file. Udah ya? Udah. Udah Yang cukup. diupload secara utuh dan lengkap dari awal hingga akhir dalam bentuk gambar. Udah sih ya. Sama itu sih yang mengingatkan lagi referensi kredibelnya. Ya. Nanti jangan lupa ngasih sumbernya. Dari mana kalian ya. dapat info itu. Boleh. Nanti yang mau cek ternitin siapa? Aku aja. Aku bisa. Ada itu. Oke. Nah, jadi bagi tugas saja. Intinya deh kita bagi tugasnya. Mungkin bagi tugasnya setelah kita selesai diskusi kali ya. Nah, soalnya kalau bagi tugas di sini juga susah juga kan, bingung ngasihin. Yang penting udah nge-keep sendiri-sendiri aja. Udah. Mungkin itu aja ya. Sesi diskusi kita karena kita anggap udah udah hampir clear, tinggal finishing aja. Mungkin kita tutup. Pertama kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman dan juga buat Bu Murni yang udah ngasih tugas. Kita akhirnya bisa diskusi bersama, kumpul bersama, saling sharing, kita tambah ilmu lah. Intinya kita dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin langsung ditutup dengan doa aja. Teman-teman, mari kita tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami dalam sesi diskusi Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami sampaikan pada sesi diskusi tadi Tuhan, supaya dapat menjadi berkat, supaya Engkau dapat melawat Tuhan, dan juga setiap apa yang disampaikan kebenarannya itu dapat terpastikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Kami akan mengakhiri dan mungkin kami akan setelah diskusi ini akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Berkati kami supaya sampai dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah. Shalom.